sahabat gizi, saya punya kejutan. Tapi saya simpan dulu ya. Pasti penasaran itu apa sih gitu ya. Kita lihat ini dulu aja nih. Ya, siapa sih yang nggak kenal ini? Ini katanya cemilan yang enak banget gitu. Enak sekali gitu, tiada hari tanpa makanan atau cemilan yang digoreng. Kayaknya tuh Indonesia banget gitu. Bukan kenapa-kenapa sih, kita memang udah bisa lihat kok ya bahwa banyak gerobak-gerobak gorengan gitu. Itu kan tandanya berarti pelanggannya banyak. Kalau nggak mungkin dong dia juga banyak, itu kan ada pembelinya. Tapi emang udah nggak rahasia sih, emang gorengan itu enak gitu. Jadi ada sensasi rasa yang gurih, sensasi rasa yang kepengen, yang bikin kita nagih gitu. Tapi saya ingin berbagi info, sesungguhnya kalau cemilan digoreng itu nggak tepat sebagai cemilan. Nah, kenapa demikian? Karena seperti ini, kalau kita bicara cemilan, itu kalau kaitan dengan gizi sebenarnya tujuan utamanya itu adalah menjaga kesinambungan energinya kita. Jadi kan kita beraktivitas seharian dan kita biasanya makan utamanya kan di jam-jam tertentu. Ada sarapan pagi sebelum jam 9 pagi. Nah, kemudian nanti makan siang lagi kan di jam 12-an, rata-rata di jam 1. Nah, tentu saja dari sarapan ke jam 1 itu dalam 2 jam, 3 jam beraktivitas emang akan terjadi tuh penurunan kadar glukosa darah kita. Apalagi kalau orang-orang yang jarang melatih ototnya, itu makin cepat sekali terjadi penurunan kadar glukosa darahnya. Nah, tentu keadaan itu akan membuat dia menjadi mengalami gejala-gejala terkait hipoglikemi, penurunan kadar glukosa darah, seperti misalnya mulai lemes, mulai terasa lapar gitu ya. Dan itu kan membutuhkan makanan untuk menormalkan kembali. Nah, tentu saja kalau itu yang terjadi, tujuan kita nyemil yang mengembalikan energi kita tadi, mengembalikan glukosa darah kita bisa menjadi bertenaga kembali, tidak lemas, tidak mengantuk, dan tidak lelah. Nah, kalau kita pilih ini, emang sih ini mah energinya tinggi, teman-teman sahabat gizi, tinggi sekali ini. Jadi kalau satu gorengan ini nih yang pakai tepung, itu minyak yang terserap ke dalam aja tuh bisa lebih dari 1 sendok teh. 1 sendok teh minyak aja itu 50 kilokalori. Nah, kalau dia pakai tepung nih, bisa lebih banyak lagi tuh dia bisa menyerap minyak. Bisa-bisa nanti ada 1,5 sendok teh minyak yang terserap ke dalam, 75 kilokalori. Bahkan bisa 2 sendok teh, tergantung juga gimana apinya gitu ya, menggoreng di atas apinya gimana gitu kan ya. Jadi bisa lebih, artinya kalau menggoreng minyaknya belum panas terus dimasukkan, dia akan lebih lama matangnya, minyaknya juga banyak terserap gitu. Jadi itu bervariasi. Nah, belum dari bahannya sendiri kan juga ada kandungan energinya. Kalau misalnya bakwan berarti dari tepungnya, kalau tahu berarti dari tahunya, kalau tempe berarti dari tempenya, kalau pisang berarti dari pisangnya gitu ya, plus kemudian dari minyak yang untuk menggoreng itu tadi. Diperkirakan sih satu ini bisa mengandung kalori 125 sampai 150 kilokalori. Wow, ada yang pernah makan ini 5 potong atau 7 atau 10. Jadi satu kali makan bisa dapat berapa kalori itu? Bisa 1500 kilokalori ya kalau ini 125 sampai 150. Nggak percaya nih, lemaknya banyak nih. Tuh. Minyak semua ini. Nih ya, saya minyak semua ya. Oke. Ya, bukan minyak saja sih, memang ada air yang terkandung dalam tahu juga itu. Tapi kalau air kan tidak mengkilap ya. Kalau ini kan mengkilap, berarti emang udah banyak campuran minyak juga di dalamnya. Oke. Nah, tapi bolehkah makan ini? Ya boleh aja. Kalau ini nanti jadi makanan utama sebagai lauk kita. Ini kan tahu isi, tahu juga ada kandungan kan proteinnya. Cuman proses penggorengan ini mungkin lebih baik ketika dia ketemu dengan sayur. Jadi interaksi zatnya lebih baik. Kalau sebagai cemilan nggak terlalu baik lah, pilihan yang tidak terlalu baik. Ya sekali waktu nggak kenapa-kenapa sih, tubuh kita ini kan mahakarya ya. Jadi nggak mungkin lah sekali langsung terjadi gangguan. Tapi kalau ini menjadi keseringan, itu patut menjadi perhatian kita gitu ya. Nah, apalagi kalau pakai ini nih, wow, semakin enak ya. Nah, kalau ini sih nggak kenapa-kenapa. Kalau cabai rawit ini kan bagian dari sayur ya, bagian sayur, tapi nggak bisa dimakan banyak karena rasa pedasnya itu tadi. Ya walaupun dia kelompok sayur, tapi nggak bisa dimakan banyak. Cuman hati-hati juga pada orang-orang yang mengalami masalah pada pencernaannya gitu ya. Jadi semuanya itu emang serba ada hitungan-hitungannya gitu. Nah, mungkin sahabat gizi bertanya, terus
kalau Ibu Rita apa dong cemilannya gitu ya. Nah, kalau saya punya cemilan lain tuh yang tadi saya kasih tunjuk kecil-kecil tadi itu gitu. Jadi kalau saya mulai ngerasain lapar, saya nggak akan ambil gorengan dulu karena saya langsung berpikir saya tuh lapar tapi belum jam makan utama, berarti ini hanya bentuk dari tanda-tanda mungkin glukosa darah saya sudah turun, saya butuh normalkan lagi gitu ya, supaya saya jadi fokus kembali. Berarti saya butuh apa dong? Berarti saya butuh karbohidrat ya. Tapi kalau karbohidratnya kalau sederhana atau nggak ada seratnya ya nggak boleh juga, malah merespon insulin berlebihan nanti. Misalnya saya pilih teh manis kan merespon insulin berlebihan, atau saya pilih roti tapi selai coklatnya dominan misalnya, itu kan merespon insulin berlebihan. Jadi saya nggak pilih itu. Jadi ya karbohidratnya ada seratnya, kemudian harus ada mikronutrien di dalamnya, karena mikronutrien juga yang memetabolisme zat gizi karbokah, proteinkah atau lemakkah menjadi energi. Jadi kita bisa punya energi lebih. Nah ini dia. Kecil-kecil cabai rawitnya. Tahu nggak sih ini apa gitu ya? Ini adalah pisang. Jadi pisang yang di ovennya suhunya nggak tinggi-tinggi, suhu 55 derajat cukup ya. Habis di oven ditipisin, digepengkan, airnya juga udah keluar sebagian kalau di oven itu gitu, dikeringkan. Udah nggak usah kasih apa-apa gitu. Nah ini aja dibungkus kecil-kecil. Ini kan terinspirasi dari ini nih. Saya terinspirasinya itu dari hilang tuh kertasnya, dari salah satu daerah di Jawa Timur waktu saya berkunjung. Pas saya beli ini saya makan, saya ngerasa loh saya jadi punya tenaga tuh, padahal makannya cuma satu. Terus saya lihat ini nggak ada proses penggorengan, saya tanya ini hanya di oven saja, dikeringkan pakai oven, kemudian nggak ada tambahan apa-apa lagi. Jadi kenapa tahan? Karena tadi airnya sebagian udah hilang. Tapi saya cari literatur ketika di oven itu ada nggak sih zat gizi yang hilang? Ternyata nggak ada. Paling pun kalau hilang vitamin C sebagian kecil gitu ya, tapi nggak hilang semua, masih ada. Kalium tuh masih ada, nggak semuanya hilang, tapi karbohidratnya mah masih utuh, seratnya juga masih utuh gitu. Nah ini jadi bahan dasarnya adalah pisang. Biasanya tuh yang seneng dibikin oven gini ya pisang raja, karena tingkat kemanisannya tuh lebih manis sehingga lebih enak aja di lidah kita gitu ya. Rasa lebih menonjol lah rasa manisnya, jadi kita juga makannya senang, terus tadi memberikan rasa kenyang. Nah kenapa ini menjadi baik? Satu, ini kan karbohidratnya jenisnya glukosa, fruktosa, kombinasi yang pas tuh. Jadi kalau kita emang lagi terasa ada tanda-tanda penurunan kadar glukosa darah, kita makan ini glukosanya cepet tuh menaikkan kadar glukosa darah, tapi nggak seterusnya merespon insulin berlebihan, karena ada fruktosa yang lebih lama diserap kemudian dibandingkan glukosa tentunya ya. Jadi dibandingkan glukosa, fruktosa itu lebih lama diserapnya. Lalu ada serat kan pada pisang ini. Nah seratnya juga membuat karbohidrat itu bertahap untuk diserapnya. Nah setelah itu di dalam ada mikronutrien yang membuat proses reaksi kimia menjadi jauh lebih baik juga gitu, untuk mendapatkan energi, untuk regenerasi dan lain sebagainya gitu. Sehingga setelah konsumsi ini kita nggak khawatir terhadap efek-efek yang lain. Nah mungkin sahabat gizi cuma berpikir, ya Bu Rita ini mah nggak sebanding, ini mah puas banget, ini enggak. Nah saya mau kasih tips. Sebenarnya tuh kepuasan itu terjadi karena persepsi. Ketika saya mempunyai persepsi ini tuh bagus, jagoan daripada ini, maka tentu saya akan menganggap ini itu lebih memuaskan. Jadi saya akan merasakan ini sangat memuaskan gitu. Tapi ketika saya punya persepsi bahwa saya nggak butuh zat yang ada di sini lebih banyak, justru berefek untuk kesehatan, tapi zat di sini justru tidak gitu. Nah, kalau persepsi saya seperti itu, tentu ketika saya makan ini, saya menjadi ada nilai kepuasan yang lebih. Jadi emang ada hubungan tingkat kepuasan dengan persepsi kita. Bagaimana membangun persepsi positif terhadap makanan yang sehat itu? Ya harus dengar tuh dari sumbernya yang terpercaya, dari pakarnya. Jadi sahabat gizi nggak apa-apa sering-sering dengar channel YouTube-nya Rita Rama Yulis supaya jadi punya persepsi positif terhadap makanan sehat gitu. Jadi sudah bisa melihat mana yang memang akan makanan yang akan lebih diutamakan, mana yang sebagai recreation food, jadi makanan rekreasi, hanya makanan sekali waktu.
Nah, demikianlah tips saya. Tapi teman-teman sahabat gizi bukan berarti cuma ini doang ya, cuma ini kebetulan saja saya lagi punya stok ini, dan ini tadi saya bawa. Dan selesai beraktivitas tadi, selesai IG live dengan salah satu brand tadi, saya kemudian sampai di ruang kerja saya ini ngerasain agak lapar gitu. Ya, pada jam makan siangnya masih jam 1, tapi saya sudah ngerasain agak lapar. Mungkin saya tadi banyak mengeluarkan energi sehingga saya membutuhkan tambahan energi. Sehingga saya langsung keluarkan ini, walaupun ini tadi tersedia gitu, tapi saya nggak sentuh karena saya pikir ada zat yang nggak saya butuhkan ada di sini gitu. Tapi kalau di sini kayaknya semua zatnya saya butuhkan, jadi saya pilih ini. Saya bertenaga dan setelah itu jam 1 siang saya makan seperti biasa. Oke, terima kasih. Demikian tipsnya pada hari ini, dan saksikan terus channel YouTube Rita Ramayulis untuk tips-tips yang lebih praktis lagi terkait gizi dan kesehatan, kebugaran serta wellness.